Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Lestari dengan 1991096. Saya mahasiswi program studi pendidikan dokter PIK Malang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai karsinoma prostat. Kanker prostat atau yang sering dikategorikan sebagai karsinoma prostat ialah kanker lanjutan yang paling umum terjadi pada anak laki-laki. Dan dia merupakan keganasan yang paling banyak terjadi pada sistem organ genital pria, dan biasanya menyerang pasien berusia di atas 50 tahun. Di antaranya 30% menyerang pria 70-80 tahun dan 76% pada usia lebih dari 80 tahun. Namun kanker ini jarang menyerang pria di bawah 45 tahun. Untuk patofisiologi sendiri, kanker prostat berkembang ketika tingkat pembelahan sel melebihi tingkat kematian sel yang akan menyebabkan pertumbuhan tumor yang tidak terkontrol. Kanker prostat sering diklasifikasikan sebagai adenokarsinoma yang merupakan neoplasma dari sel kelenjar lapisan epitel di lobus posterior prostat. Kanker prostat juga merupakan penyakit multifokal dengan faktor risiko seperti diet, ketidakseimbangan hormon, peradangan kronis, dan juga adanya faktor genetik. Diet dengan asupan kalori tinggi, lemak tinggi, daging merah, dan produk buku harian dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker prostat. Perubahan hormonal pada reseptor estrogen alfa dan beta, serta sinyal reseptor androgen semuanya berkontribusi pada proses penyakit. Selain itu, kasus kanker prostat biasanya pada 70% kasus itu muncul di zona perifer, 15-20% muncul di zona sentral dan sentral tengah ya, dan 10-15% muncul di zona transisional. Dan sebagian besar kanker prostat itu bersifat multifokal, sehingga adanya keterlibatan sinkron dari beberapa zona prostat yang mungkin disebabkan oleh tumor klonal dan non-klonal. Ini adalah staging dari kanker prostat. Untuk staging pertama, stage pertama itu when the cells in the prostate become abnormal. Jadi ketika selnya itu sudah terlihat tidak normal. Ya. Dan untuk yang stage 2, the abnormal cells dan DNA yang bermutasi mengakibatkan pertumbuhan sel yang cepat, rapidly secara cepat. Untuk stage 3 ini, sel tumor itu sudah terbentuk dan sudah menginvasi jaringan sekitar. Dan untuk yang stage 4 ini, dia mungkin sudah ditemukan adanya metastase pada bagian tubuh yang lain. Nah, untuk gambaran klinisnya itu sendiri, pada stadium dini biasanya tidak ditemukan adanya gejala. Namun pada rektal tubuh kadang ditemukan adanya nodul yang keras. Dan biasanya gejala itu muncul apabila stadiumnya sudah lebih tinggi, ya, sudah lebih lanjut. Lalu di sini juga ditemukan pada kurang lebih 10% pasien itu mengeluhkan adanya gangguan saluran kemih, seperti kesulitan diksi, nyeri kencing, ataupun hematuria, yang menandakan bahwa kanker itu telah menekan uretra. Selain itu, kanker juga dapat menekan rektum dan menyebabkan keluhan pada saat buang air besar. Lalu, adanya metastasis ke tulang, dia akan memberikan gejala nyeri tulang, fraktur pada tempat metastasis, atau kelainan neurologis apabila metastasisnya itu terjadi pada tulang vertebral. Nah, ini juga simptom dari kanker prostat ya, adanya darah pada urin atau semen, lalu keluhan misi, ini juga rasa tidak nyaman pada area pelvis, adanya sensasi nyeri pada saat miksi ya, dan juga kesulitan untuk mengeluarkan urin ataupun kadang ditemukan juga impoten. Dan ini pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis dari kanker prostatnya.
Okay. Next. Ya. Ini gambaran histopatologi pada perbesaran yang rendah. Ini ditemukan kelenjar-kelenjar yang kecil dan lumen yang bulat ataupun oval ya. Ini juga namun dengan perbesaran yang lebih tinggi daripada gambar sebelumnya. Bentuknya ini udah abnormal kan ya. Lalu ada juga perbesaran pada inti dan hiperkromasia, basic keronangannya. Nukleol yang menonjol, mucin yang biru intraluminal, ya, mucin yang biru intraluminal dan tidak adanya sel basal. Nah ini juga dengan perbesaran yang lebih tinggi, adanya nukleol yang menonjol ya, dan itu merupakan fitur penting dalam diagnosis kanker prostat. Ini juga sama, namun ini tuh menunjukkan adanya invasi perineural, yaitu kelenjar ganas yang mengelilingi saraf. Dan biasanya ditemukan pada sekitar 20% biopsi pada kanker prostat. Nah ini ya. Dan invasi perineural ini merupakan salah satu rute utama untuk keluarnya kanker dari prostat yang melibatkan jaringan lunak periprostatik. Pada beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa invasi perineural adalah prediktor perpanjangan ekstrak prostat dari tumor dalam analisis multivariat. Namun hal ini masih perlu penelitian lebih lanjut karena masih kontroversi ya. Nah, di sini ada upaya pencegahan. Sebenarnya belum ditemukan penelitian yang pasti mengenai pencegahan dari kanker prostat itu sendiri, namun ada beberapa hal yang mungkin dapat menurunkan faktor risiko dari terjadinya kanker prostat. Salah satunya adalah diet sehat. Diet sehat yang rendah lemak dan penuh buah-buahan itu dapat berkontribusi dalam penurunan faktor risiko kanker prostat. Namun ini juga memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Lalu menjaga berat badan yang sehat, karena pada beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa pria yang mengalami obesitas dengan indeks massa tubuh 30 atau lebih tinggi itu mungkin memiliki peningkatan risiko kanker prostat yang lebih tinggi. Lalu rajin berolahraga, karena tentunya ini juga akan membuat badan kita lebih sehat dan juga akan menjaga berat badan tubuh kita tetap ideal. Dan dipercaya atau dalam beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa ini mungkin dapat menurunkan risiko terjadinya kanker prostat. Lalu yang terakhir itu konsultasi dengan dokter, apalagi khususnya untuk mereka yang memiliki risiko terkena kanker prostat yang tinggi. Mungkin karena genetik, ras, ataupun yang lainnya, itu disarankan untuk melakukan konsultasi dengan dokter apabila dibutuhkan adanya obat-obatan yang mungkin dapat mengurangi risiko terkena kanker prostat. Ini terdapat kalimat motivasi Islami yang menurut saya sangat bagus ya. Cinta kepada Allah adalah sebuah cahaya terang, yang mana jika kamu tanpanya, maka kamu akan berada dalam lautan kegelapan. Ia adalah obat yang menyembuhkan, yang mana jika kamu tanpanya, maka hatimu akan menjadi sarang penyakit. Dan ini referensi yang saya gunakan dalam menyusun penjelasan sebelumnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.